Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami Bismillahirrahmanirrahim. masuk pada acara sambutan dosen pembimbing lapangan Balai Kepulauan kepada Bapak Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Bupati, Bapak Ibu, Kepala Dinas OPD yang saya hormati, mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, marilah untuk yang pertama kali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama menghadiri satu pertemuan yang mungkin untuk yang pertama kali dalam kerangka penerjunan KKN, tetapi dilakukan dengan cara daring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Bupati beserta staf di Banggai Kepulauan, izinkanlah saya untuk kesempatan yang kedua menyampaikan rasa terima kasih pada pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang untuk yang ketiga kalinya memberi kesempatan kepada Universitas Gadjah Mada, khususnya kepada saya dan kali ini dengan 30 orang mahasiswa untuk sekali lagi belajar bersama-sama masyarakat di Kecamatan Bulagi Utara. Untuk itu sekali lagi Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan mudah-mudahan kesempatan yang berharga ini kami bisa manfaatkan dengan baik. Bukan hanya untuk kami, saya khususnya secara pribadi dan mahasiswa bisa belajar sesuatu dari bersama-sama dengan masyarakat, tapi mudah-mudahan proses kegiatan belajar kami ini bermanfaat juga khususnya kepada masyarakat di Desa Panenteng dan Desa Ombuli, Kecamatan Bulagi Utara khususnya, dan kemudian masyarakat Banggai Kepulauan pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan KKN PPM ini memang sejak awal itu dipelopori oleh Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 50-an sampai hari ini Universitas Gadjah Mada adalah universitas yang terus-menerus mendorong mahasiswanya untuk pernah merasakan tinggal dan belajar bersama-sama dengan masyarakat. Alhamdulillah, meskipun dalam situasi pembatasan sosial, kami masih terus-menerus berupaya untuk tetap menyelenggarakan kegiatan ini, meskipun tentu ada keterbatasan, tetapi intinya adalah kami berusaha untuk dalam tanda kutip itu mendorong setiap mahasiswa yang lulus dari UGM itu punya pengalaman bekerja dan belajar dengan masyarakat. Itulah kenapa meskipun dalam situasi pembatasan sosial di banyak tempat, kami tetap menyelenggarakan KKN meskipun dengan cara-cara yang daring. Esensinya Bapak Ibu sekalian adalah sama, proses belajar yang keluar dari situasi di kampus. Jadi belajar bersama dengan masyarakat. Meskipun sekali lagi dalam situasi pembatasan sosial tentu ada keterbatasan, tetapi esensinya tetap terus bisa kita lakukan. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, Universitas Gadjah Mada tanggal 29 Juni kemarin sudah melepaskan sekitar 4.500-an mahasiswa yang mengikuti KKN daring dan dilepaskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 29 itu bersama dengan Ketua BPK Agama, Bapak Ganjar Pranowo, yang juga sekaligus adalah Gubernur Jawa Tengah bersama Pak Rektor.
Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian harus saya sampaikan bahwa sekitar 4.500-an mahasiswa itu sudah terlibat di dalam proses-proses belajar bersama dengan masyarakat. Harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami beruntung dan berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah memberikan kesempatan kepada kami berempat, saya, kemudian ada 3 orang mahasiswa, Saudara Yusril, kemudian Mas Yusuf dan Mbak Anin, yang telah berkunjung ke Banggai Kepulauan pada bulan Februari. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang itu tidak dimiliki kesempatannya oleh banyak sekali teman-teman mahasiswa KKN di banyak lokasi. Jadi beruntung kami sudah membangun komunikasi, Mas Yusril dan tim itu sudah membangun komunikasi secara informal dengan Bapak Ibu sekalian di desa, di kecamatan maupun di kabupaten, bahkan sebelum penerjunan dan penerimaan pada hari ini. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Bupati yang berkesempatan memberikan semacam backup, support untuk kami bisa memulai lebih awal. Dan ini sangat-sangat bermakna bagi kami karena ya justru dengan pembatasan sosial ini kami sudah berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian masyarakat di desa, Pak Camat, dan di pemerintah kabupaten. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian harus saya sampaikan bahwa mahasiswa ini meskipun di dalam proses KKN yang insya Allah nanti sampai dengan tanggal 29 Agustus, itu tidak mungkin ke lapangan karena pembatasan-pembatasannya. Mereka ini sekarang berada tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ada yang dari Sumatera, saya kira bahkan ada teman-teman yang sekarang ada di tetangga Banggai Kepulauan, itu ada yang di Palu. Kemudian ada juga yang di Indonesia Timur, tapi lewat teknologi ini kita bisa bersatu, bersama-sama meluangkan atau memusatkan perhatiannya untuk melakukan KKN ini. Harapannya nanti mahasiswa ini sudah berpikir kira-kira kalau tidak pada kesempatan sekarang kita berkunjung ke Banggai Kepulauan, barangkali di kesempatan yang lain kita berkesempatan untuk bisa datang ke lokasi, sekaligus juga untuk memperkaya silaturahim yang sudah dilakukan dengan cara-cara yang daring, terutama oleh 27 mahasiswa yang lain, sementara 3 barangkali sudah sempat ketemu secara langsung dengan masyarakat. Jadi mudah-mudahan kesempatan yang lain, nanti saya bersama mahasiswa itu bisa berkunjung ke Banggai Kepulauan, sekaligus untuk mendorong apa-apa hasil belajar itu bisa bermanfaat lebih besar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, harus saya sampaikan bahwa proses pembelajaran kami di Banggai Kepulauan itu melahirkan satu platform digital yang baru saja tadi disepakati, dibicarakan di tingkat universitas, mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Wakil Rektor, dan sekaligus juga harus saya sampaikan bahwa sekarang posisi dari apa yang kami sebut sebagai Fontripo atau Fontrip itu sudah menjadi bagian dari diskusi di level dikti. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari Banggai Kepulauan ini bisa betul-betul menjadi semacam contoh, menjadi kiblat dari bagaimana kita harusnya melakukan kegiatan KKN ini, bukan hanya untuk keperluan KKN yang 2 bulan saja, tapi justru berjangka panjang, berkesinambungan untuk mendorong perubahan pembangunan di level masyarakat sekaligus mahasiswa itu bisa terus dilakukan. Jadi lewat platform digital yang sekarang kami kembangkan, kami harapkan mahasiswa bisa kembali ke lokasi dengan kendaraan baru, bukan lagi program-program KKN di universitas, melainkan dengan institusi-institusi yang berkarakter social entrepreneurship atau kewirausahaan atau kewirausahaan sosial yang kemudian bersama-sama dengan masyarakat bisa mendorong percepatan pembangunan di lokasi tersebut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Bupati yang sudah memperoleh mandat baru, itu dalam posisi baru. Tentu saja mudah-mudahan sukses, amanah, dan kami sangat senang untuk kemudian bisa terus-menerus bisa bekerjasama dengan Banggai Kepulauan, khususnya lewat Pak Bupati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Demikian sambutan dosen pembimbing lapangan mengenai penyerahan mahasiswa KKN PPM UGM ke pemerintah Kabupaten Banggai kepada Bapak Haji. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sebelum kami masuk pada acara selanjutnya, mungkin adik-adik mahasiswa kalau sound kami masih bagus bisa mengangkat jempol atau bagaimana? Mungkin apakah suara kami di sini masih terdengar dengan jelas? Bisa mengangkat jempol? Ya, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kami masuk pada acara sambutan Bupati Banggai Kepulauan sekaligus menerima secara resmi mahasiswa KKN PPM UGM secara daring atau online. Kepada yang terhormat Bapak Rais Adam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan KKN Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang saya hormati rekan-rekan para staf ahli, asisten, dan kepala OPD yang sempat hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Camat Bulagi Utara yang sekaligus menyaksikan langsung kegiatan pada sore hari ini beserta beberapa masyarakatnya. Yang saya hormati dan saya muliakan adik-adik bahkan anak-anakku sekalian peserta KKN mahasiswa KKN PPM UGM Jogja. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena kehendaknya dan perkenannya lah sehingga pada hari ini kita dapat berada di tempat ini dalam rangka pelaksanaan penerimaan mahasiswa KKN PPM UGM oleh pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Perkenankanlah saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak Universitas Gadjah Mada yang tetap menjalankan program kuliah kerja nyata, pembelajaran, pemberdayaan masyarakat dengan tema pembangunan dan pengembangan pariwisata di Desa Luk Panenteng dan sekitarnya yang dilaksanakan secara daring atau online melalui pendampingan jarak jauh. Hadirin dan dosen pembimbing lapangan serta anak-anakku sekalian peserta KKN yang saya muliakan. Sebelum juga saya masuk, saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang hadir ini, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pengaruh Corona COVID-19 yang sementara melanda wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kegiatan KKN PPM dilaksanakan secara daring mulai tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020. Ini kalau saya lihat waktunya ini tinggal menghitung jari. Karena hari ini kita sudah berada di tanggal 9 Juli, berarti tinggal sedikit lagi waktunya akan kita selesaikan kegiatan yang bagus ini. Di mana dengan lokus Desa Luk Panenteng dan Desa Ombuli, Kecamatan Bulagi Utara, kami mengharapkan dapat diikuti secara aktif oleh masyarakat sehingga program kerja yang telah disusun oleh adik-adik mahasiswa dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai dampak dan kontribusi yang nyata pada pengembangan destinasi di kawasan strategis pariwisata KSP, yaitu Luk Panenteng dan sekitarnya. Ibu dan Bapak sekalian, serta
dosen pembimbing, saya ingin menyampaikan melalui kesempatan ini bahwa beberapa waktu yang lalu oleh Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan lomba-lomba inovasi dengan menampilkan atau dengan mempertandingkan beberapa jenis-jenis lomba, dan oleh Kabupaten Banggai Kepulauan memilih salah satunya adalah lokasi pariwisata yang ada di Luk Panenteng dan Desa Pembuli untuk kita lombakan. Alhamdulillah, biar hasilnya belum mendapatkan yang maksimal, tapi pertama, lokasi wisata itu sudah terkenal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena pesertanya semua adalah seluruh kabupaten yang ada di NKR ini. Inilah barangkali yang tidak beda atau yang tidak kalah pentingnya untuk saya ingin sampaikan kepada dosen pembimbing. Biar Luk Panenteng itu baru beberapa saat, tapi sudah banyak yang tertarik. Olehnya mudah-mudahan nanti biar sifatnya KKN ini adalah lewat daring, tapi dengan 2 bulan ke depan ini oleh masyarakat yang ada di daerah itu tetap akan merasakan dampaknya, sehingga apa yang dirasakan bulan kemarin, tapi setelah lewat KKN daring ini tentu ada pembeda di situ. Mudah-mudahan, semogalah ini akan menjadi hasil nyata bagi anak-anak kita yang akan melaksanakan KKN, walaupun itu sifatnya lewat daring. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini juga saya ingin mengharapkan komitmen kepada seluruh kepala OPD yang terkait, apakah itu camat, apakah itu kepala desa di tempat lokasi KKN, agar bersinergi dan membantu sekaligus untuk menyukseskan program kerja dari anak-anak mahasiswa kita yang tengah melaksanakan KKN, karena program-program tersebut membantu kita, terutama pemerintah daerah dalam hal ini, untuk peningkatan sumber daya manusia, termasuk kelompok sadar wisata, dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat di desa wisata yang berujung pada peningkatan indikator pencapaian di bidang pariwisata. Bapak dosen pembimbing, saya juga ingin menyampaikan bahwa situasi kami di Kabupaten Banggai termasuk situasi seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Kami rupanya juga mengalami curah hujan, lalu cuaca perairan yang kalau itu barangkali dosen pembimbing nanti bisa melihat langsung dan merasakan, tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah bagian dari informasi untuk harus saya sampaikan, karena memang yang membuat wilayah kami adalah karena letaknya yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Tapi saya dan seluruh pimpinan OPD, mulai dari Pak Sekda, para kaban, sampai dengan kepala desa, cuaca-cuaca seperti ini kami anggap adalah sahabat yang baik untuk kami bisa menghibur diri. Jadi kami tidak terpengaruh dengan itu, Pak dosen pembimbing. Tapi bagi anak-anak kita mahasiswa, tentunya kalau dirasakan satu kali ini, tentu ini membuat dia nanti untuk kira-kira ada 2 hal di situ tuh. Pertama, barangkali kenangan yang sulit dia lupakan karena dia dapatkan ketika dia KKN, kalau itu dalam suasana kondisi normal. Atau yang kedua, kalau memang ada di antara peserta KKN yang memang sudah biasa di laut, saya kira juga dia ini ingin menguji nyali, sekaligus untuk menceritakan kepada teman-temannya yang tengah melakukan KKN di tempat lain. Kira-kira itu informasi-informasi terbaru yang ingin saya sampaikan kepada dosen pembimbing. Saudara-saudara sekalian, kira-kira
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Bupati Banggai Kepulauan secara resmi menerima mahasiswa KKN UGM yang bertempat di Desa Lukpanenteng dan Desa Obuli untuk secara resmi saya terima. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan Bupati Banggai Kepulauan sekaligus menerima secara resmi mahasiswa KKN PPN UGM. Selanjutnya, sebelum kami lanjut pada acara berikutnya, perlu kami sampaikan bahwa minggu lalu kami telah mengadakan rapat teknis kesiapan program kerja dari mahasiswa KKN virtual UGM ini, di mana mahasiswa KKN akan mengirimkan jadwal pembelajaran ataupun jadwal yang akan dilakukan secara virtual yang diikuti oleh masyarakat. Sehingga nanti kami akan membuat jadwal di mana pada saat dilakukan jadwal pembelajaran secara online mengenai masalah pariwisata atau masalah pertanian sesuai dengan program kerja mereka, akan ada dinas terkait yang mendampingi masyarakat di Desa Lukpanenteng maupun Desa Obuli yang kemudian akan kami pisahkan dan kami edarkan ke OPD terkait, sehingga ini tidak akan lepas. Kita tetap melakukan pendampingan oleh OPD terkait di lapangan. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk presentasi singkat program kerja mahasiswa KKN PPN UGM. Kami berikan waktu sekitar 20 menit yang akan dilakukan oleh koordinator mahasiswa KKN yaitu Saudara Yusril. Kepada Yusril kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan teman-teman, di sini saya perwakilan tim akan melakukan presentasi tentang program KKN periode 2020. Nah, mohon izin sebelumnya saya melakukan share screen terlebih dahulu. Sebelumnya mohon izin untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi ini ada saya dari program studi akuntansi asal Klaten dan program kerja saya sosialisasi wajib belajar. Nah, selanjutnya silahkan. Reza. Oke, di sini ada Reza Maulana dari S1 Manajemen Kebijakan Publik asal Wonosobo dan program kerja BUMDes. Selanjutnya ada Resnu dari S1 Manajemen Palu, S1 Manajemen asal Palu dan program kerja UMKM. Lalu ada Lala Nur Ashifa dari S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan asal Sleman, program kerja Master Plan Desa. Lalu ada Andia Musfira dari D4 Arindana dari D4 Perjalanan Pariwisata asal Jogja, program kerja Festival Sia-Sia. Lalu ada Andin dari S1 Manajemen Kebijakan Publik asal Sleman, program kerja Master Plan Desa. Lalu ada Aurel dari S1 Hukum asal Medan, program kerja Draft Peraturan Guide Lokal dan Pembuatan Yayasan. Ada Aldino dari D4 Perjalanan Wisata asal Jogja, program kerja Developing Tourism. Ada Yusuf dari D4 Perjalanan Wisata juga asal Jogja dan program kerja pelatihan snorkeling.
ada Alfian dari D4 Perjalanan Wisata asal Lampung, program kerja Chemtrip dan video profil pariwisata. Lalu ada Fadila dari S1 Farmasi asal Tangerang Selatan, program kerja Swamedika Dagusibu dan PHBS Homestay. Lalu ada Alia Maharani dari S1 Keperawatan asal Padang, program kerja Edukasi COVID-19 dan New Normal dan P3K. Selanjutnya ada Arina Zulfa dari S1 Ilmu Keperawatan asal Salatiga, program kerja PHBS Sekolah dan Edukasi Psikologi. Lalu ada Agus dari D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar asal Klaten, program kerja Peta Rencana Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Lalu ada Peta Persebaran Kepadatan Penduduk dan modul desain grafis untuk keperluan promosi wisata. Lalu ada M. Abdullah Satrio, D4 Teknologi Rekayasa Internet, asal Jombang, program kerja pembuatan website desa. Lalu ada Jaduk Arya Bismo dari S1 Geodesi, asal Sleman, program kerja updating destinasi wisata dan fasilitas umum di Google Maps, dan peta tutupan lahan. Lalu ada Andre Fadlin dari S1 Teknik Mesin, asal Padang, program kerja pembuatan jalur evakuasi. Lalu ada Revalia asal Jakarta Barat, program studi teknik kimia dan program kerja pelatihan pembuatan hand sanitizer dan disinfektan. Lalu ada Adifa Frinka asal Sleman, program studi teknik industri, program kerja penyuluhan mitigasi bencana. Lalu ada Rifani asal Magelang dengan prodi S1 Pembangunan Wilayah, program kerja penyuluhan mitigasi bencana dan pemetaan wisata desa. Lalu ada Yola dari S1 Teknik Sipil asal Kulon Progo, program kerja teknik sipil, program kerja pembuatan DED jalan. Lalu ada Jian Willy asal Banyumas, program studi S1 Teknologi Informasi, program kerja pembuatan website desa. Lalu ada Arfa S1 Teknik Industri asal Malang, program kerja pembuatan spot foto dan revitalisasi dermaga Ombuli. Lalu ada Fuad S1 Manajemen Sumber Daya Akuatik asal Tangerang Selatan, program kerja pembuatan abon ikan, sosialisasi terumbu karang dan desa apps. Lalu ada Rozak dari S1 Teknik Pertanian asal Kulon Progo, program kerja pembuatan vertikultur, pupuk organik dan farming kits. Lalu ada Satria Revo dari S1 Teknologi Industri Pertanian asal Klaten, program kerja pembuatan tepung mokaf dan pembuatan biobriket. Lalu ada Abu Bakar Jiwoseto asal Rembang, program studi S1 Teknologi Hasil Perikanan, program kerja pembuatan kerupuk ikan dan pembuatan bakso nugget ikan. Nah, ini langsung saja ke program kerja. Nah, sebelumnya ini permasalahannya yang pertama itu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Lalu yang kedua keterbatasan kualitas dan kuantitas produk. Lalu ada kelembagaan ekonomi desa yang perannya belum optimal. Lalu ada keterbatasan sarana dan prasarana, yang terakhir terjadinya pandemi COVID-19. Nah, ini ada alur koordinasi. Jadi yang pertama tim KKN mengusulkan program, lalu Kormasid berkoordinasi dengan Kepala Dusun membahas program yang akan dilaksanakan berdasarkan usulan program tim KKN. Lalu selanjutnya tim KKN melalui PJ masing-masing program mengidentifikasi masalah setiap dusun untuk merancang programnya dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari desa yang relevan. Selanjutnya tim KKN mulai membuat konsep dan output program. Selanjutnya output disampaikan kepada desa atau kelompok sasaran. Nah, ada dua kemungkinan, jika tidak ada masalah langsung selesai, atau jika ada masalah PJ desa menyampaikan masalah ke tim KKN melalui PJ program untuk dibahas bersama. Lalu jika sudah selesai PJ program lapor ke Kormasid dan Kormasid lapor ke Kepala Dusun dan Kormanit. Nah, ini untuk kerangka kerjanya. Jadi untuk output dari KKN sendiri, kita tidak melakukan tidak melakukan pendampingan secara langsung, tapi kita membuat output yang berupa video tutorial, poster, video, buku, pembuatan paket wisata, kanal YouTube, link website, Google Drive yang masih satu kanal gitu.
Lalu untuk kelompok sasarannya, yang pertama ada Pok Darwis, kedua masyarakat nelayan, lalu ada ibu rumah tangga, masyarakat petani, kelompok UMKM, pengelola BUMDes, dan pejabat desa atau kabupaten. Nah, ini untuk setiap program kerja ini akan dijelaskan kepada Kormater. Jadi ada 4 klaster dari Soshum, dari Saintek, dari Agro, dan dari Medika. Untuk program Soshum sendiri, kita yang sebelumnya waktu itu survei, itu kita pangkas beberapa dan kita jadikan satu. Nah, ini ada program Festival Sia-Sia dan Fam Trip paket wisata yang sasarannya calon wisatawan. Lalu ada BUMDes sendiri kita akan berencana untuk membuat buku. Nah, yang isinya yang pertama ada pengenalan tentang hospitality, lalu ada pelatihan snorkeling, lalu ada draft peraturan Pok Darwis sendiri, lalu ada draft peraturan guide lokal, lalu ada tentang pelatihan skill management BUMDes, dan mungkin juga ada profil BUMDes dan rencana strategis BUMDes, lalu ada pelatihan UMKM, gitu. Nah, lalu program selanjutnya ada sosialisasi wajib belajar. Nah, di mana kita memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, gitu. Yang sasarannya itu dari anak-anak SD dan SMP. Lalu program selanjutnya ada Master Plan Desa, di mana kita berencana untuk membuat profil desa. Membuat profil desa yang mana nanti isinya tentang pemetaan lokasi wisata begitu. Lalu juga kita membuat video profil pariwisata. Nah, video profil pariwisata ini bertujuan untuk mengangkat pariwisata Panenteng dan Ombuli gitu. Untuk selanjutnya program dari Saintek, silahkan Agus sebagai Kormater Saintek akan menjelaskan. Baik, terima kasih Saudara Yusril. Yang saya hormati Bapak Rais D. Adam selaku Bupati Banggai Kepulauan beserta Bapak Ibu jajaran pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Perkenankan saya di sini memperkenalkan diri. Saya Agus Setiawan, saya mewakili teman-teman dari klaster Saintek akan mempresentasikan program kerja dari klaster Saintek. Nah, untuk yang pertama itu ada program kerja spot foto puncak bukit. Nah, itu rencananya di bukit dekat Danau Paisupok. Itu nanti DED berupa DED outputnya. Kemudian yang kedua ada program revitalisasi dermaga. Lebih tepatnya ini ada dermaga jembatan itu untuk tujuannya itu untuk mempermudah akses kapal. Nah, ini berlokasi di Desa Ombuli seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pembuatan DED jalan. Jadi ini DED jalan di dekat Danau Paisupok untuk mempermudah mobilisasi warga. Itu nanti outputnya juga DED beserta panduan pelaksanaannya. Nah, ketiga program ini nantinya juga kan dijadikan satu berkolaborasi dengan program dari klaster Soshum, yaitu Master Plan Desa, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 4 ada program updating destinasi wisata dan fasilitas umum di Google Maps-nya. Ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat umum dan wisatawan agar mengetahui lebih banyak destinasi wisata dan fasilitas umum yang ada di Desa Lupanenteng dan Ombuli, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 5 ada program penyuluhan mitigasi bencana. Nah, ini bertujuan untuk mengedukasi warga sekitar mengenai mitigasi bencana, mengingat daerah Banggai Kepulauan ini merupakan daerah rawan gempa dan tsunami seperti itu. Jadi nanti outputnya itu berupa media digital, edukasi digital, berupa video dan poster mitigasi bencana. Tuh, mungkin lanjut next, Saudara Yusril.
Ya, selanjutnya ada program pembuatan peta jalur evakuasi beserta pelangisasi jalurnya. Nah, itu rencana kami di Desa Ombuli, karena di Desa Lupanenteng itu sudah ada, jadi kami fokuskan ke Desa Ombuli seperti itu. Kemudian program selanjutnya yang nomor 7 itu pembuatan website desa dan pelatihan pengisian konten di website tersebut. Nah, website desa ini meliputi Desa Ombuli dan Lupanenteng seperti itu, beserta pelatihan pengisian biar nanti masyarakat desa juga bisa mengisi dan mengelola website tersebut. Kemudian selanjutnya ada pelatihan pembuatan hand sanitizer dan disinfektan. Nah, ini nanti berkolaborasi juga dengan mahasiswa klaster Medika. Jadi nanti tujuannya adalah untuk masyarakat di sana bisa dengan mandiri untuk membuat hand sanitizer dan disinfektan yang baik dan benar seperti itu, mengingat kondisi masih pandemi COVID seperti ini, itu programnya. Kemudian yang terakhir ada program pemetaan potensi desa. Nah, ini nanti outputnya berupa peta-peta tematik dari potensi-potensi yang ada di Desa Lupanenteng dan Desa Ombuli seperti itu. Untuk program dari Saintek sendiri saya rasa itu saya kembalikan ke Saudara Yusril. Terima kasih. Oke, terima kasih Agus atas penjelasannya dari program Saintek. Selanjutnya ada program dari Klaster Agro. Silahkan Saudara Fuad untuk menjelaskan dari program Agro. Baik, terima kasih Saudara Yusril. Jadi saya Fuad Muhammad Irfan mewakili teman-teman dari Klaster Agro dan tim KKN akan memaparkan program dari Klaster Agro. Jadi program dari Klaster Agro ini ada 10 program, nanti yang terbagi menjadi 3 output. Jadi yang output yang pertama ini adalah modul, poster, dan juga nanti akan kami lanjut video untuk kami unggah sebagai output. Modul yang pertama ini adalah pengolahan pangan potensi desa bidang perikanan dan pertanian. Dari modul yang pertama ini ada 4 program. Yang pertama pembuatan tepung mokaf dari ubi banggai dan ubi BT, kemudian pembuatan kerupuk ikan, pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan nugget ikan. Dari 4 program ini nanti akan berkolaborasi atau interdisipliner dengan salah satu program di Soshum, yaitu pembekalan UMKM untuk masyarakat, yang tujuannya untuk meningkatkan nilai ekonomi dan tujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan juga multiplier efek yang lainnya. Oke, next. Selanjutnya modul yang kedua ini adalah pemanfaatan sumber daya pertanian desa. Di pemanfaatan sumber daya desa ini terdapat 3 program. Yang pertama adalah pembuatan biobriket, yang kedua pembuatan vertikultur, dan yang ketiga adalah pembuatan pupuk organik. Selanjutnya yang untuk modul output yang terakhir adalah edukasi masyarakat tentang perikanan dan pertanian. Itu nanti kan ada program sosialisasi terumbu karang, program farming kids, dan juga program desa apps seperti itu. Terima kasih. Mungkin dilanjut oleh Saudara Yusril. Terima kasih Saudara Fuad. Selanjutnya ada program dari Medika. Untuk program Medika akan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Silahkan Saudari Fadila. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya merupakan perwakilan dari Klaster Medika, akan menyampaikan 6 program dari Klaster Medika. Yang pertama, kami memiliki program yang bernama Edukasi Sikat Gigi yang ditujukan untuk siswa SD, yaitu merupakan peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang kedua ada penyuluhan suami medikasi dan dagusi ibu yang ditujukan untuk ibu-ibu PKK. Penyuluhan ini merupakan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pengobatan mandiri dan cara pengolahan obat yang diterima. Kemudian yang ketiga ada PHB sekolah, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat yang ditujukan untuk siswa SD, SMP, dan guru di sekolah tersebut untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit. Lanjut.
Kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat untuk homestay yang ditujukan untuk penginapan-penginapan yang berada di Lukman Enteng dan Ombuli. Itu pengenalan mengenai dasar-dasar PHBS yang dapat diterapkan pada penginapan. Kemudian yang kelima ada edukasi COVID-19 dan persiapan new normal untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat seputar COVID-19 dan era new normal, sekaligus berkolaborasi dengan kluster Saintek untuk menjelaskan tentang keamanan dari disinfektan dan hand sanitizer. Kemudian yang keenam ada pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan nelayan dan penyelam di Lukman Enteng dan Ombuli tentang cara pertolongan pertama pada kecelakaan saat berlayar dan menyelam. Sekian dari saya. Kembali ke Yusril. Terima kasih Saudari Fadila. Jadi untuk selanjutnya ini ada plotting anggota dari masing-masing dusun. Di sini dari dusun 1 ada Lukman Enteng dengan koordinator Revalia dengan anggota Lala, Adifa, Fani, dan Alia. Lalu selanjutnya ada dusun 2 Lukman Enteng dengan koordinator Yusuf dengan anggota Alfian, Andia, Aura, dan Arfa. Lalu ada Poganda, ada Mas Aldino dengan anggota Yusril, Reza, dan Rozak. Lalu selanjutnya juga ada dusun 1 Ombuli itu dengan koordinator Revo dengan anggota Andin, Resnu, Andri, Satrio, dan Fuad. Lalu ada dusun 2 Ombuli itu ada Arin Dana dengan anggota Billy, Seto, dan Arin. Untuk dusun 3 Ombuli itu Andi, Sandi, Jaduk, Yola, Agus, dan Dila. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau tindakan yang tidak mengenakan hati. Saya kembalikan ke Ibu Lela. Ya, baik. Masih satu pertanyaan Pak, atau gimana Pak Bupati, atau kita tutup saja? Iya. Baik. Demikian adik-adik, demikian presentasi singkat mengenai program kerja yang akan dilaksanakan selama lebih kurang 2 bulan ini yang dilakukan secara virtual. Kami sudah menyimak dan sudah menjadi catatan oleh beberapa perangkat daerah yang terkait. Dan pada kesempatan ini kami sudah tidak membuka kesempatan diskusi karena keterbatasan waktu dari Bapak Bupati karena ada kegiatan lain. Sehingga acara ini akan kami tutup. Kalaupun ada pertanyaan kita akan koordinasikan di grup WA grup koordinasi KKN PPM UGM. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, acara penerimaan mahasiswa KKN UGM secara daring online melalui pendampingan jarak jauh kami tutup dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jauh dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.